Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan Saya memakai contoh kasus Undang-Undang Pemilu tadi tahun 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018. Apa 2017? Undang-Undang 2017 soal pemilu tadi yang mengatur pasal 222 itu. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review. Pengamat politik Rocky Gerung menyerukan gerakan presidensial threshold 0% untuk pemilihan umum, pemilu 2024. Rocky menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden. Rocky menjelaskan, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20% karena membatasi orang untuk berkompetisi. Rocky meminta pemerintah menghapus presidensial threshold 20%. Hal itu, kata Rocky, penting untuk menentukan calon pemimpin Indonesia ke depan. Oleh karenanya, Rocky menyerukan gerakan presidensial threshold 0%. Dalam video ini kita akan menyaksikan perdebatan antara Rocky Gerung dan Boni Hargens soal presidensial threshold. Simak sampai habis karena penting untuk kecerdasan berdemokrasi. Belum masuk ke situ. Oke, sekarang aja masuk supaya. Nah, sekarang saya masuk ke situ. Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu kan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan, dan ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu sebagai 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu Perlu 20%? Sebentar. Dalam situasi tertentu negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitasnya? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir, ada catatan itu di bagian critical points saya di disertasi itu, yang kemudian jadi buku terbit tahun lalu di Pennsylvania, bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Tetapi ke depan idealnya Indonesia harus representatif demokrasi Indonesia ini harus thresholdnya turun. Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan. Saya memakai contoh kasus Undang-Undang Pemilu tadi tahun 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018. Apa 2017? Undang-Undang 2017 soal pemilu tadi yang mengatur pasal 222 itu. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu, dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Karena untuk menyelamatkan hal yang lebih besar. Dan kan, di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita udah habis. Akhirnya, terakhir nih. Tunggu. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia bukan lihat. Membatasi, menunda. Oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. Sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes.
Tetapi prediksi saya dalam disertasi 2000. Itu prediksi itu nantilah itu spekulasi juga.